Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Seneng banget nih karena di hari Jumat berkah ini Uma masih bisa menyapa bunda dan teman-teman online semuanya. Gimana nih kabar bunda dan teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya. Buat bunda dan teman-teman yang hari ini mungkin lagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan kembali. Amin Allahumma amin. Oke bunda, lanjut aja kita ke video yuk. Nah, jadi Uma sekarang tuh lagi petik-petik hasil kebunnya nggak seberapa ini bun. Ini tadi pertama Uma petik cabai dulu ya. Terus di sini ada kangkung yang Uma tanemin dalam pot gitu ya, dan ada juga dalam polybag. Ini tuh udah bekas ya bun. Potnya itu polybag ini juga udah lama banget. Tapi alhamdulillah ternyata dia numbuh loh bun. Nah di sebelah sini juga ada sayur kangkung yang Uma tanam di tanah langsung ya. Teman-teman, di video kali ini tuh Uma ditemenin sama Dedek Zabib ya. Seperti biasa dia selalu ngekor kemana Umanya pergi. Lanjut aja ya teman-teman. Jadi Uma ada metik beberapa hasil kebun, terus nanti Uma mau masak juga ya. Tapi sambil Uma metik-metik hasil kebun, Uma di sini mau ngajakin teman-teman sharing-sharing ya. Kita cerita-cerita aja gitu, biar nggak terlalu bosan gitu ya teman-teman. Oke, jadi Uma tuh hari ini mau sedikit berbagi tips bagaimana cara Uma sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di desa sekaligus merantau. Jadi Uma di sini juga merantau ya teman-teman. Nah, gimana nih cara Uma mengatur keuangan rumah tangga Uma? Yang paling penting itu mengatur pengeluaran untuk makan ya teman-teman. Nah, langsung aja ya teman-teman ya, tanpa perlu lama-lama kita masuk ke cara yang pertama. Nah, cara Uma yang pertama itu Uma biasanya memang bikin meal plan dulu ya teman-teman. Uma bikin meal plan selama seminggu itu apa aja yang harus Uma beli ke pasar. Nah teman-teman, sebenarnya meal plan Uma itu nggak pernah sering Uma bikin, tapi nggak Uma videoin ya teman-teman, karena takutnya teman-teman juga bosan gitu ya nonton meal plan Uma, karena Uma udah beberapa kali pernah juga sih teman-teman upload tentang meal plan itu ya. Yang menu Uma ya seputar itu aja teman-teman. Nah yang kedua terkait dengan meal plan tadi, misalnya nih kita tuh nggak harus selalu beli lauk pauknya itu atau protein hewaninya itu yang yang harganya kalau istilahnya mahal gitu ya. Kalau di sini bisa dibilang mahal karena ini kan daerahnya pegunungan ya teman-teman. Jadi kayak ikan itu mahal teman-teman, protein hewani yang dari laut itu mahal, kayak ikan, udang, cumi dan lain-lainnya itu agak mahal ya kalau Uma bilang ya. Karena Uma kan aslinya daerahnya tinggal di pesisir. Kalau daerah pesisir itu murahnya pakai banget teman-teman. Ikan itu 10.000 itu bisa dapat 3 onggok gitu ya kalau di tempat Uma. Kapan-kapan deh ya kita bikin video kalau Uma di kampung ya, gimana harga di kampung tentang ikan-ikan gitu ya teman-teman ya. Nah jadi biasanya tuh Uma teman-teman ya, Uma digabung gitu loh, maksudnya itu nggak harus protein hewaninya itu aja. Jadi misalnya nih dalam seminggu itu contohnya langsung aja ya, Uma tuh misalnya beli ikan. Nah ikan itu beli agak 30 atau 40.000, mahal ya teman-teman, benar-benar mahal banget sih kalau di sini. Terus nanti Uma campur sama telur dalam seminggu ya teman-teman hitungannya ya, nanti ada ikan asin di sana protein hewaninya. Jadi kalau memang protein hewani itu bisa yang harganya biasa aja, ya udah pakai yang biasa aja gitu. Jadi nggak harus selalu cumi, nggak harus udang, ikan dalam seminggu itu nggak harus selalu kayak gitu teman-teman. Biasanya Uma campur gitu teman-teman dalam 1 minggu itu. Terus cara yang ketiga soalnya adalah Uma biasanya teman-teman yang ngelihat harga. Nah ngelihat harganya gimana? Kalau untuk protein hewani itu nggak bisa ya teman-teman, Uma patokan harganya itu memang segitu harganya gitu. Dia Uma nggak bisa ngelihat harga. Maksudnya itu ngelihat harga yang mana? Misalnya nih cabai. Contohnya cabai itu dalam minggu ini ke hari Rabu ya biasanya pasar ya. Misalnya hari Rabu itu harganya agak mahal, melambung tinggi. Kayak Uma kemarin ke pasar itu teman-teman, harga cabai di sini itu 60.000 1 kilo. Nah itu tuh mau beli harga 1/4 aja deh, karena biasanya nih teman-teman kalau di sini itu harga cabai dan lain-lain itu kalau nggak hari pasar itu lebih murah teman-teman. Jadi Uma beli ngeliat harga gitu. Kalau misalnya hari Rabu itu harganya mahal, ya udah Uma beli hari Kamis atau Jumat, dan belinya nggak harus ke pasar ya, bisa di warung sayur, ada langganan Uma ya teman-teman, itu harganya juga lebih murah biasanya. Nah jadi biasanya Uma ngeliat harga ya teman-teman. Kalau memang harganya lagi mahal Uma beli sedikit, kalau harganya murah ya udah kita stok misalnya setengah kilo gitu. Uma biasanya ngeliat kayak gitu ya teman-teman, karena kalau di desa itu
di sini ya, ini kan daerah memang daerah pegunungan, jadi kayak cabe, sayur itu kan biasanya harganya nggak netap gitu teman-teman. Kalau mahal ya mahal, kalau murah murah juga. Bahkan pernah cabe itu harganya di 30.000 loh teman-teman 1 kilo. Sekarang bawang merah juga mahal ya teman-teman ya, pokoknya semuanya serba mahal. Nah kemarin itu mau ke pasar itu ya mau beli cuman cabenya seperempat aja, bawang merah cuman sedikit gitu teman-teman, jadi nggak banyak. Nah itu ya teman-temannya cara umam. Nomor berapa tadi itu ya? Meal plan, kemudian protein hewaninya digabung aja gitu ya. Dan yang ketiga tadi caranya adalah dengan ngeliat harga ya teman-teman, ngeliat harga di pasar. Sebelum lanjut, Uma mau ke video dulu sebentar ya teman-teman. Nah ini itu Uma udah ngeliatin tadi ya hasil yang udah Uma petik. Ada rimbang atau cempoka, ada sayur kangkung juga, ada cabai hijau sedikit ya. Terus juga Uma tadi petik daun singkong. Nah ini langsung aja teman-teman Uma eksekusi ya yang Uma petik tadi. Karena teman-teman kalau langsung dipetik itu ya, maksudnya itu dipetik langsung dimasak gitu ya teman-teman, itu lebih segar teman-teman, nggak letoy gitu ya sayurnya. Lebih segar gitu. Nah ini berkaitan nih dengan cara Uma yang keempat. Nah cara Uma yang keempat itu mengatur keuangan rumah tangga. Memang Uma sekarang itu lagi membiasakan untuk menanam-nanam nih teman-teman. Menanam-nanam apa yang bisa ditanam. Apa mah? Ya kayak gini teman-teman, sayur kangkung. Sayur kangkung itu ternyata mudah banget tumbuhnya loh teman-teman. Ini tuh Uma sering bilang ya di video Uma sebelumnya. Ini tuh sayur kangkungnya itu yang kan ada tuh ya akar gitu, yang kita beli yang pakai akar ya teman-teman. Kan ada juga nggak pakai akar ya, tapi Uma beli yang pakai akar, sengaja tuh Uma beli yang pakai akar. Nanti dipotong gitu ya. Kita ambil bagian yang memang untuk dimasak aja. Nah yang dipotong itu kan sisa akarnya ke bawah tuh, itu ditanam teman-teman, itu bisa tumbuh loh. Kalau teman-teman nggak punya tanah yang luas kayak Uma tadi ya yang di polybag tadi, itu bisa numbuh juga teman-teman ternyata ya, Masya Allah. Jadi sayur kangkung itu ternyata setelah Uma pelajari di ilmu pertanian gitu, Uma ikutin juga tuh di Instagram orang-orang yang lagi bertani berkebun gitu ya. Ternyata memang sayur kangkung itu salah satu sayur yang mudah tumbuh teman-teman. Terus juga katanya ada sayur bayam yang juga mudah tumbuh. Nah Uma belum pernah coba nih sayur bayam, Uma juga penasaran sih. Nanti ya teman-teman, insya Allah kapan-kapan kita tanam deh ya sayur bayam ya teman-teman. Nah begitu ya teman-teman ya, jadi kita manfaatkan tanah kita yang ada di rumah buat nanam-nanam. Kalau teman-teman nggak punya tanah yang luas misalnya, tanam di polybag aja teman-teman. Sayur yang memang Uma rekomendasikan banget sayur kangkung ya teman-teman. Sayur kangkung itu biasanya kayaknya semua orang suka ya. Sayur bayam juga kayaknya semua orang suka ya teman-teman. Nah jadi itu dua sayur itu deh, kalau teman-teman mau coba mungkin bisa dicoba. Nah Uma juga tanam rimbang nih teman-teman. Rimbang ini ceritanya ya Uma tuh bawa dari kampung loh, karena Uma emang suka sama rimbang. Jadi emang pas banget gitu ya waktu itu mau pulang kampung. Jadi di ladang Uma tuh banyak banget anakan si rimbang ini teman-teman. Karena memang ada induknya ya, induk. Jadi memang ada yang besar gitu teman-teman batangnya, makanya banyak anaknya. Jadi Uma bawa ke sini, perjuangannya Masya Allah itu teman-teman. Karena teman-teman rimbang itu dia itu berduri teman-teman, dan tajam banget durinya. Jadi kebayang dong ya, dinaikin ke dalam mobil, dimasukin ke dalam mobil si rimbang itu dengan polybag dan dengan duri-durinya, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang tuh mah puas banget loh teman-teman, karena ternyata dia numbuh dan gak pernah berhenti berbuah teman-teman. Dulu tuh awal-awal rumah tanam di sini emang pernah gak numbuh gitu teman-teman, kayak daunnya itu berguguran. Akhirnya Uma tebang tuh, Uma sisain gitu ya yang kerasnya gitu batang, tapi nggak semuanya Uma nggak dicabut gitu teman-teman. Ternyata dia keluar lagi daunnya dan sampai sekarang nggak berhenti berbuah. Dan alhamdulillahnya udah banyak orang yang merasakan kenikmatan si rimbang Uma ini ya teman-teman. Ada beberapa teman yang Uma kasih, karena memang rata-rata orang pasti suka rimbang ya. Teman-teman suka nggak sih sama rimbang ini? Biasanya sih banyak yang suka ya teman-teman. Nah begitu. Terus Uma juga tanam singkong. Nah singkong itu teman-teman juga mudah banget tumbuhnya tuh, daun singkong. Teman-teman mau coba boleh deh dicoba ya. Tapi kalau daun singkong itu kayaknya harus luas ya tanahnya ya. Tapi coba deh, nggak mungkin di polybag kan teman-teman ya. Nah selanjutnya juga ada cabai. Cabai itu ceritanya ya teman-teman. Cabai itu tuh Uma tanam dari sisa cabai busuk yang Uma beli di pasar loh teman-teman. Jadi Uma nonton ya, lihat di Instagram gitu, reels yang suka berkebun gitu di Instagram. Katanya cabai itu kalau mau ditanam itu pilih yang paling bagus katanya. Misalnya kita beli nih satu buah yang nggak besar gitu ya, kita pilih yang paling bagus. Nah Uma waktu itu nggak ada mikir kayak gitu, Uma karena ada yang busuk itu aja Uma tanam, Uma masukin dalam polybag.
ternyata dia numbuh teman-teman sampai sekarang, dan sisa tadi satu ya. Ya memang sih nggak terlalu bagus numbuhnya karena memang nggak Uma rawat. Karena Uma belum terlalu banyak ilmu teman-teman di perkebunan ini. Uma ada tuh ya nonton juga di Instagram, katanya itu pakai, sekarang tuh kan lagi banyak ya teman-teman pupuk organik gitu ya. Uma tuh udah cari teman-teman di Shopee, dan itu tuh harganya lumayan nggak terlalu mahal gitu ya, 70 ribuan. Menurut Uma sih bagus sih, worth it ya teman-teman, karena kegunaannya banyak banget. Tapi kendalanya adalah ongkirnya teman-teman, kan Uma tuh tinggalnya di daerah ya, jadi sekitar 100 ribu lebih jadinya kena teman-teman, sama ongkir sama barangnya langsung produknya itu ya. Jadi karena hal itu makanya Uma belum jadi check out sampai sekarang teman-teman. Menurut Uma ongkirnya itu agak mahal ya teman-teman ya. Nah itu ada beberapa tips dari Uma tadi ya teman-teman, cara kita mengatur keuangan rumah tangga kita sebagai seorang ibu rumah tangga, terutama buat teman-teman yang tinggal di desa nih. Oh iya teman-teman, segitu dulu ya sedikit tips dari Uma. Nah Uma hari itu lagi masak ya teman-teman. Tadi itu udah ngerebus daun singkong yang Uma petik tadi. Terus Uma di sini tuh mau masak cabai hijau ya teman-teman, lado hijau gitu ya. Balado, sambal balado hijau. Nah gitu bahasa Minangnya teman-teman. Nah ini tuh Uma campur tahu sama rimbang yang dipetik tadi sama ikan asin. Nah jadi teman-teman, semenjak Uma nanam-nanam ini tuh kerasa kayak ada sebuah kenikmatan gitu teman-teman. Kayak misalnya nih kita lagi butuh ya tinggal dipetik aja, terus juga hemat pastinya teman-teman. Contohnya nih rimbang ini di pasar kalau segitu banyaknya biasanya itu harganya 3 ribuan ya. Terus kalau cabai tadi nggak usah kita hitung deh karena cuma sebiji, bukan sebiji, 5 biji tadi ya, sedikit banget gitu teman-teman. Berapa tadi, 5 atau 6 ya, pokoknya sedikit ya, itu nggak usah kita hitung ya teman-teman. Karena itu mah campur juga ya sama cabai hijau yang lain, nggak bisa itu buat dimasak aja kan teman-teman. Terus juga Uma beli kangkung, nah kalau segitu kira-kira 1.000 lah ya harganya. Terus tadi Uma petik daun singkong, nah sebanyak yang tadi itu harganya sekitar 2.000. Kalau masih lumayan ya hematnya, berapa ribu gitu sekali masak. Ya begitu teman-teman cara Uma ya berhemat sebagai seorang ibu rumah tangga yang tinggal di desa. Semoga sedikit sharing dari Uma bisa bermanfaat ya teman-teman, terutama buat diri Uma sendiri. Masya Allah teman-teman, udah di detik sekian aja ya, kita udah mau di penghujung video ini teman-teman. Uma udah masak juga ini ya. Teman-teman terima kasih banyak ya udah nontonin video Uma sampai di detik ini. Semoga dilanjut sampai selesai ya. Uma mohon maaf ya teman-teman jika ada perkataan Uma yang kurang berkenan di hati teman-teman. Nggak ada maksud Uma buat menggurui ya teman-teman. Kita di sini judulnya sharing ya teman-teman, berbagi. Mungkin ada teman-teman bagi tips juga yang lain, boleh ya ditulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru nemu banget sama channel Uma ucapin selamat datang ya, salam kenal dari Uma Zaid dan Zabib yang tinggal di rantau di Solo Selatan, Sumatera Barat. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu ya diklik subscribe, like, komen, dan juga boleh di share di tab komunitasnya. Teman-teman terima kasih banyak yang udah support channel Uma selalu. Insya Allah kita jumpa lagi di video Uma selanjutnya. Bye teman-teman semuanya, sehat selalu ya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.